Negeri 1 Batu, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja atau UKIN secara luring atau tatap muka di sekolah saya di SMA Negeri 1 Batu. Berikut ini praktek ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Mana ketua kelasnya ya? Saya Bu. Oke, silakan. Reno, absen ke teman-teman mana? Baik, untuk hari ini yang hadir 18 orang untuk sesi 1 dan satu kelas jumlahnya 36 siswa. Satu kelas 36 siswa. Berarti yang hari ini yang hadir berapa siswa? 18 18 siswa hadir semua. hadir semua. Oke, terima kasih Reno. Silakan duduk. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai ya untuk hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya. Baik, silakan ketua kelasnya berdoa. Nah, Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. baik, terima kasih ya Reno sudah memimpin doa. Selanjutnya kalian lihat coba di sini anak-anak mengenai absensi ya materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih? Ya, mengenai apa? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Ya, ya silakan. Jova ya? Iya, Bu. Materi yang itu SDA, sumber daya, kehutanan, dan juga pariwisata. Sumber daya kehutanan dan sumber daya pariwisata. Poin 100 untuk Jova ya. Jadi anak-anak materi minggu lalu yang sudah kita pelajari tentang sumber daya kehutanan sama pariwisata. Ada yang masih ingat tentang fungsi hutan? Ya, silakan. Ada? Fungsinya yaitu beberapa. Yang pertama klimatologis, yang kedua geografik, caranya bau. Lupa. Adam sudah bisa menyebutkan 2 tadi ya. Jauh. Ya, apa yang sudah kamu sebutkan tadi nak? Klimatologis, Klimatologis, klimatologis sama geografik. E-nya itu David. Baik. Terima kasih Adam sudah menyebutkan 2, tapi belum sempurna ya Adam ya, poinnya 40 ya. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Ya silakan, Akmal. Yang ketiga itu konservasi, Konservasi, yang keempat itu ekonomis, ekonomis, dan yang dan yang terakhir hidrologis. yang terakhir adalah fungsi hutan sebagai hidrologis. Coba satu lagi anak-anak, materi mengenai SDA pariwisata. Ini kan materi kedua yang kita pelajari ya minggu lalu ya. Ada yang tahu nggak di situ jenis wisata ya? Itu adalah gambar-gambar mengenai jenis wisata yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Batu. Nah itu jenis wisata apa saja ya? Penjelasan, ya silakan, bisa. Satu wisata alam, kedua budaya, tiga buatan. Ya, Fiska benar sekali ya. Nah ya, wisata alam, wisata budaya, dan yang ketiga adalah wisata buatan. Poin 80 ya untuk Fiska ya. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai sebaran dan pengolahan SDA pertambangan di Indonesia. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini itu supaya kalian semua dapat yang pertama menelaah pengertian barang tambang. Ya. Kemudian yang kedua adalah menggolongkan jenis barang tambang. Jadi jenis-jenis barang tambang itu ada golongannya, ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Kemudian yang ketiga itu menganalisis potensi dan persebaran pertambangan di Indonesia. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk pada materi mengenai SDA pertambangan,
melalui Google Form. Ya, sudah Gumilang kirim anak-anak di grup WA kelas, coba dibuka linknya. Ya, silahkan kalian kerjakan. Gumilang beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tes. Selesai pretesnya, Nana? Baik, coba lihat layar di depan kalian. Nah, ini mengenai peta persebaran barang tambang. Silakan dibuka juga bahan ajarnya. Nah, silakan buka bahan ajarnya. Anak-anak, ada yang tahu nggak minyak bumi itu tersebar di mana saja? Sambil lihat peta persebaran barang tambangnya. Coba kalian lihat ke depan. Minyak bumi itu berarti yang simbol ini ya, simbol ini. Ya, Simbol itu berarti tersebar di mana saja tuh? di Sumatera. Sumatera. Jadi minyak bumi itu hampir tersebar di seluruh Indonesia ya. Nah, kenapa banyak minyak bumi di Indonesia? Ada yang bisa? Silakan. Ahmad Nurudin. Karena Indonesia merupakan negara dengan banyak pertemanan antar lempeng yang disebut dengan Ring of Fire, menyebabkan Indonesia hanya memiliki cekungan. Ya, benar banget ya. 100 ya, Bapak. 100 poin untuk Ahmad Nurudin. Jadi kenapa kok banyak lempeng? Ya karena banyak ring of fire di Indonesia ya. Itu yang menyebabkan banyak terjadinya cekungan. Nah, cekungan itu adalah sumber dari minyak bumi. Bisa dipahami? Bisa. Dipahami ya. Baik anak-anak, Gumilang bukakan Google Earth ya. Setelah kamu tadi melihat peta persebaran barang tambang, Gumilang buka Kabupaten Malang. Kelihatan semuanya ya, di layar ya? Kita coba di Google Earth tersebut. Kabupaten Malang itu hampir di wilayah pesisir ya, anak-anak ya. Jadi di selatan dari Pulau Jawa, pesisir ini. Nah, Kabupaten Malang sendiri itu dikelilingi oleh, nah kalau saya perbesar lagi, ini anak-anak, dikelilingi oleh berbagai gunung api. Nah, karena Kabupaten Malang itu dekat sekali dengan pantai dan juga gunung api, maka di situ adalah barang tambang itu banyak sekali anak-anak. Ya, di Kabupaten Malang itu banyak barang tambang, surganya barang tambang. Apa saja yang di situ yang biasa ditambang? Yang biasanya ditambang di Kabupaten Malang itu yang pertama adalah jenis galian pasir. Utamanya di sini anak-anak di wilayah pesisirnya ini. Pasirian, bukan di sini apa? Pulau Sempu ini, Donong Mulyo, kemudian di daerah Gampet, Turen ini banyak sekali yang penambangan pasir. Nah, itulah yang menyebabkan banyak penambangan liar yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Coba anak-anak perhatikan video berikut ini. Soal industri tambang masih menjadi perhatian publik seiring boomingnya film dokumenter Sexy Killers. Secara film yang diproduksi oleh Watchdog Documentary itu masih saja jadi perbincangan media dan masyarakat. Kali ini, channel Data Fakta akan membincang soal dampak dari industri tambang itu. Simaklah sampai habis. Korupsi. Korban jiwa. Keringnya lahan pertanian. Krisis air. Itulah tadi dampak negatif dari aktivitas tambang yang katanya tambang itu demi kemaslahatan kita. Sebenarnya ada energi alternatif kan? Tapi pertanyaannya, apakah kita siap memilihnya? Ya, selanjutnya ya, anak-anak perhatikan ini mengenai gambar tentang penambangan ilegal. Dari gambar tersebut ada yang tahu penambangan ilegal itu seperti apa? Ya, silakan. Galih ya, Jangan pertama ilegal adalah kegiatan penambangan yang dilakukan dengan
izin dari pemerintah. Kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin dari pemerintah. Betul apa salah? Betul. Nah, jadi fenomena tambang liar itu masih banyak terjadi di Indonesia. Khususnya adalah di daerah yang dekat dengan kita, ya, daerah yang dekat dengan Kota Batu, yaitu daerah mana? Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang itu masih banyak terjadi penambangan liar, khususnya dalam penambangan apa itu? Pasir. Nah, itu nanti mengenai berkaitan dengan soal diskusi yang akan kalian diskusikan. Ibu bagi kelompok ya, di sini kita diskusi ya. Time to diskusi, ibu bagi kelompok. Satu kelas berapa tadi? 2 kelas? Jumlah siswanya? 18. Ini 5, 10, 8 kelas ya. Nah, jadi supaya memudahkan kalian tidak geser-geser bangku, ini kelompok 1. Oke? Terus kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4. Nah, sudah dibuka LKPD-nya? Sudah? Di situ ada berapa soal diskusi anak-anak? 5. Berapa soal diskusi? 2. Ya, soal kelompok 1 sama kelompok 2 diskusikan soal diskusi 1. Untuk kelompok 3, 1 sama 4 diskusikan soal diskusi 2. Ada pertanyaan sebelum dimulai diskusinya? Diskusi ini anak-anak sekitar 20 menit. Silakan 20 menit dari sekarang. Coba saya dari nomor 1. Terus jawabanmu. Ini kok ini soal 2. Ya, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan soal diskusi pertama kita penambangan liar. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ahmad Nurmanto Arya Prasidi, yang saya sendiri sebagai Ahmad Khairuddin. Yang ketiga ada Muhammad Khairuddin Putri di sebelah sana. Kemudian ada Naila Amalia Putri dan Najwa Naila. Ini merupakan teks diskusi yang pertama.
yaitu tentang penambangan liar galian C di Kabupaten Malang yang kian mengkhawatirkan. Untuk pertanyaan pertama yaitu fenomena apa terjadi pada wacana di atas jabarkan menggunakan konsep 5W1K. Yang pertama yaitu what atau apa, yaitu tentang penambangan liar galian C di Kabupaten Malang yang kian mengkhawatirkan. Yang kedua yaitu when, yaitu beberapa tahun yang lalu dan masih berlanjut hingga saat ini. Yang ketiga why, yaitu tidak adanya payung hukum di tingkat daerah untuk menegakkan aturan penambangan liar. Yang keempat who, para penambang liar batu dan pasir. Yang kelima where, di bantaran sungai Kabupaten Malang. Dan how, penambangan liar terus terjadi namun pemerintah Kabupaten Malang tidak berdaya. Menurut kalian termasuk bahan galian jenis apakah penambangan yang dimaksud dalam bacaan di atas? Kemukakan alasannya. Dalam bacaan tersebut termasuk ke dalam bahan galian golongan C, yaitu batu dan pasir. Dan jika dilihat dari gambar tersebut yang memperhatikan lokasi penambangannya tidak sama seperti pada lokasi penambangan bahan galian golongan A dan B yang umumnya dalam atau menjorok ke dalam. Pada lokasi penambangan bahan galian golongan C tidak terlalu dalam, yaitu dari tanah bagian atas atau topsoil yang dikenal sebagai tanah pucuk. Setelah itu dilanjutkan sampai dengan pemukasan batuan penutup atau overburden. Namun kedalaman tambang golongan C ini tergantung pada kedalaman bahan tambang berada. Ini kami menemukan sekitar 6 dampak negatif. Yang pertama yaitu lahan rawan longsor. Yang kedua, potensi terjadinya banjir meningkat. Yang ketiga, terganggunya kesehatan dan keamanan penduduk. Yang keempat, rusaknya lahan, yaitu menjadi tandus dan kritis. Kemudian yang kelima, terganggunya flora dan fauna. Dan yang terakhir adalah terjadinya polusi udara dan pencemaran air. Untuk pertanyaan nomor 4 dan kelima akan dilanjutkan oleh Amek. Jadi akan saya lanjut. Untuk pertanyaan nomor 4, soalnya ya, jadi kita di atas tertulis bahwasanya belum adanya upaya dari pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya menangani dampak tersebut. Menurut kalian bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi dampak negatif dari adanya kegiatan penambangan tersebut? Di sini kami menemukan 4 upaya. Yang pertama yaitu membuat standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi dalam industri pertambangan untuk mengurangi terjadinya kerusakan ekosistem alam dan hilangnya habitat flora dan fauna. Kemudian upaya yang kedua, membuat kebijakan di bidang pertambangan yang berpihak atau tidak berpihak rakyat. Upaya yang ketiga yaitu memberi perlindungan kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Upaya yang keempat dan terakhir yaitu mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dan para pekerja tambang mengenai dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penambangan. Berikutnya soal nomor 5, yaitu sebagai siswa dan masyarakat, bagaimana alternatif pemecahan masalah atau solusi yang dapat kalian lakukan dalam mengatasi dampak penambangan liar. Di sini kami menemukan beberapa cara. Yang pertama yaitu menjaga cara-cara berhati-hati di sekitar lokasi penambangan. Yaitu sebagai besar daerah pertambangan berada di lokasi yang mempunyai beraneka ragam macam tumbuhan dan hewan. Perusahaan boleh mendirikan usaha di lokasi tersebut dengan syarat telah memperoleh izin dari pemerintah. Terlebih lagi perusahaan tidak dapat menempati lokasi kawasan konservasi. Baik, seperti itulah kurang lebih presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan? Oke, silakan. Sebutkan namanya ya Pak ya. Ya jelas tahu sudah semua. Ayo tanya. Saya Berdiri ya. Saya dari kelompok apa yang bertanya, yang kalian menjadi pemerintah, upaya apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi pertambangan di Kabupaten Malang? Jika pemerintahnya kelompok 2, ya semuanya jadi anggota DPR, amin. Ada yang jadi menteri, amin. Nah, apa yang dapat kelompok kalian lakukan begitu ya? Ya, silakan. Siapa yang jawab dari kelompoknya ya? Pak. Upaya yang kami berikan jika kami menjadi pemerintah yaitu membuat kebijakan tentang pertambangan yang berpihak kepada rakyat dan melindungi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.
melindungi masyarakat di sekitar lokasi penambangan dengan membuat suatu peraturan, begitu ya, Najwa. Itu dari kelompok 2. Apakah sudah jelas, Prof? Bagaimana penanya? Sudah? Sangat akan sudah berarti. Sangat ngerti, oke. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang disampaikan oleh kelompok 2, ya. Jadi Bunda rasa karena di kelompok 1 dan 2 itu soalnya sama, ya. Sekarang kelompok 1 presentasi ke depan lengkapi yang kurang dari kelompok 2. Ya, tekankan di mana yang kurangnya. Apakah di pertanyaan how-nya, apa di pertanyaan solusinya, atau argumennya. Silahkan ya, bisa ya. Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Silakan. Untuk soal nomor 3, bagaimana dampak negatif penambangan liar seperti dalam bacaan di atas terhadap lingkungan? Yaitu penambangan liar itu berakibat pada kerusakan lingkungan hidup, juga menjadikan wilayah-wilayah tersebut rentan mengalami bencana. Dampak pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, juga terganggunya kesehatan masyarakat, serta berdampak pada perubahan iklim mikro. Longsor dan banjir yang terus terjadi tidak lepas dari adanya oknum-oknum yang melakukan eksploitasi secara berlebihan. Berikut adalah contoh dari dampak negatif pertambangan liar. Kemudian untuk soal nomor 4 akan ditambahkan oleh kami. Baik, untuk soal 4 dari artikel di atas tertulis bahwasanya belum adanya upaya dari pemerintah Kabupaten Malang dalam menangani dampak tersebut. Menurut kalian bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi dampak negatif dari adanya kegiatan penambangan tersebut? Jawaban dari kelompok kami yaitu yang pertama dengan melakukan kaji dan uji ulang mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan mineral, khususnya di bidang pertambangan, sehingga tidak ada peraturan atau kebijakan yang saling bertentangan dan menciptakan ketertiban di bidang pertambangan. Dan yang kedua, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan merevitalisasi kawasan di sekitar sungai melalui pengembalian ruang terbuka hijau, normalisasi lebar sungai, dan penguatan regulasi disertai pengawasan. Ketiga, membuat standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi dalam industri pertambangan. Keempat, memberikan pengayuman dan rasa aman kepada rakyat atas pelaksanaan kegiatan pertambangan, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Kenapa Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa bertindak atau memberikan sanksi kepada penambangan liar yang ada di Malang? Mengapa Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa memberikan sanksi ya? Silakan. Saya kembalikan kerannya. Silakan. Silakan. Mau jawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Jadi tidak bisa memberi sanksi karena bukan wewenangnya. Wewenangnya hanya sebatas untuk mendata saja. Karena yang berwenang itu bukan tingkat kabupaten, melainkan tingkat yang tinggi. Terima kasih. Sudah jelas kelompok 3? Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya kembalikan ke presenter. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kelompok 1 sudah memberikan tambahan, kelompok 2 sudah presentasi mengenai ya pertambangan liar, bagian C
pertanyaan kedua dari kelompok 3. Bagaimana Akmal? Sudah jelas? Oke, Bunda rasa untuk soal diskusi 1 cukup ya? Ya, sekarang dilanjut kelompok 4, kelompok 3 yang presentasi, ya. Kelompok 4 menambahkan. Oke, silakan. 1 jadi operator, 1 jadi moderator. Di depan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi 2 kami tentang usut perkulipat izin tambang pasir besi pantai Wonosobo. Pertanyaan nomor 1, fenomena apa yang terjadi pada wacana di atas dengan menggunakan konsep 5W terutama? Pertama, WOT atau apa? Fenomena tentang proses pemberian izin bagi pertambangan pasir besi di Wonosobo. Yang kedua, where atau di mana? Di pantai Wonosobo, keramaian hidangan Kota Malang. Yang ketiga, who atau siapa? Pemilik dari izin pertambangan rakyat itu atas nama Kresna Dewantara Prosak dan M. Najib. Yang keempat, why atau kenapa? Peristiwa tersebut dapat terjadi karena adanya tambang pasir besi yang didirikannya tanpa amdal sehingga menimbulkan dampak bagi ekosistem sekitar. Selanjutnya nomor 3, bagaimana dampak negatif penambangan liar seperti dalam bacaan di atas terhadap lingkungan? Yang pertama, menyebabkan kerusakan ekosistem dan terumbu karang. Yang kedua, menurunnya kualitas air laut. Yang ketiga, hewan-hewan laut yang terlibat penambangan. Yang keempat, dari artikel di atas tertulis bahwasannya belum adanya upaya dari pemerintah Kabupaten Malang dalam menangani dampak tersebut. Menurut kalian, bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi dampak negatif dari adanya kegiatan penambangan tersebut? Yaitu menyediakan lapangan kerja, karena pemerintah telah berupaya menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat agar tidak melakukan penambangan ilegal dengan memberi fasilitas pelatihan kerja melalui pemerintahan daerah. Itu solusi yang didapatkan kita sebagai siswa terhadap dampak merugikan dari penambangan liar, yaitu dengan cara melapor kepada aparat hukum untuk melakukan pengecekan atau penertiban, yang mana pemerintah menugaskan kepolisian, khususnya kepolisian daerah, untuk melakukan upaya penegakan hukum, menertibkan dan memberantas tambang pasir besi yang diketahui ilegal itu secara langsung. Mungkin presentasi dari kelompok 3, ada yang mau bertanya? Pertanyaan saya, mengapa kelestarian sekarang itu harus dijaga? Ini akan dijawab oleh salah satu kelompok lain. Akan dijawab oleh anggotanya ya? Ya. Ya, silakan. Akmal. Menurut saya jawabannya yaitu agar suatu negara atau tempat menghasilkan uang atau investasi yang banyak yang agar mencegah suatu komunitas lautan di permukaan. Mungkin saya akan menambahkan jawaban dari anggota saya, yaitu terumbu karang dapat bermanfaat sebagai pelindung atau ekosistem yang ada di sekitar. Apakah sudah jelas dengan jawabannya? Bagaimana Rania? Atau ada lagi yang lain? Ahmad Khairudin, pertanyaannya gimana? Sama? Tidak jadi ya? Sama ya? Tentang terumbu karang. Atau mau menambahkan? Tidak. Oke. Arya? Sama juga. Sama. Mungkin saya mau menambahkan lagi Bu. Baik, silakan. Jawabannya, mungkin terumbu karang itu bisa sebagai habitat dan sumber makanan dari makhluk hidup yang ada di laut. Makanya memang harus dilestarikan. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 4 tugasnya menambahkan. Siapa yang jadi operator? Silakan. Saya. Arya yang jawab. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Indonesia. Izin pertambangan rakyat atas nama Kresna Dewantara sebagai anggota DPR yang juga anak dari Bupati Malang. Selanjutnya untuk nomor 5 akan dimenjelakan. Soal nomor 5. Sebagai siswa dan masyarakat, bagaimana alternatif pemecahan masalah solusi yang dapat kalian lakukan dalam mengatasi dampak penambangan liar? Solusi yang dapat kita berikan sebagai seorang siswa adalah menanamkan prinsip dan pengetahuan mengenai dampak dari penambangan liar, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan penambangan liar, dan ikut serta dalam program yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan penambangan liar. Dan solusi yang dapat dilakukan sebagai masyarakat adalah penolakan adanya penambangan liar di sekitar kawasan dan membantu pemerintah dalam melaksanakan upaya menghentikan penambangan liar. Ada lagi yang bertanya? Oh iya, belum pernah tanya ya? Ya, silakan. Bagaimana cara yang ditempuh untuk memperoleh izin pertambangan tersebut? Menurut beberapa tahap yang harus ditempuh untuk memperoleh izin, yaitu 1. Pengurusan di tingkat kabupaten dan kota di akan lepas. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok penutup memang ya, baik anak-anak, ya, sesi presentasi sudah kalian laksanakan dengan baik, diskusinya juga sudah cukup menarik ya. Kalau menurut saya sudah oke semua, oke. Nah, selanjutnya ini ya informasi nanti PPT hasil diskusi itu semuanya dikumpulkan di Google Classroom. Tapi, pengumpulannya itu harus individu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Gunila lanjutkan. Hari ini kita sudah belajar apa ya? Nah, ini mari disimpulkan bersama. Pembelajaran hari ini mengenai sumber daya pertambangan. Yang pertama yaitu dari peta persebaran pertambangan di Indonesia. Lalu terdapat macam-macam galian, yang galian A, B, dan C, dan soal diskusi yang mengenai dampak dan solusi yang dapat dilakukan untuk pertambangan liar. Baik, selanjutnya. Nah, ini anak ya. Jadi nanti tugas rumah kalian, ini tugasnya sifatnya individu. Kalian buat poster larangan melakukan penambangan liar di Kabupaten Malang. Soalnya poster yang bagus, pakai aplikasi, boleh Photoshop, boleh Canva, Corel dan sebagainya ya, aplikasi editing foto. Nah, itu nanti kalian buat poster, kemudian poster itu diupload di Instagram. Jadi Gunila tidak menerima pengumpulan secara japri ya, japri di WA tidak. Gunila tunggu untuk minggu depan itu harus sudah selesai ya. Karena minggu depan kan kalian daring, nanti kelompok sesi berikutnya kan kelompok satunya ya kan. Nah, jadi tag di situ di Instagram kalian, tag nama Gunila @nilapuspita22. Kemudian poster tersebut diberi hashtag stop penambangan liar di Kabupaten Malang. Bisa dipahami? Bisa. Jangan lupa diberi hashtag tersebut ya, dan di tag Instagram ibu ya. Ya, Bu Lila beri waktu 5 menit untuk kalian menjawab soal post-test berikut. Bisa dimulai? Ya. Linknya sudah Bu Lila kirimkan di grup ya. Silakan dibuka dan dikerjakan. Mulai dari sekarang.
berekspresi di depan. Coba amati. Menurut kalian yang mana yang kalian rasakan? Apakah senang, bingung, atau sedih? Senang. Benar. Kenapa bisa senang? Ada gimana jogetnya ya? Gimana? Terus lagi ada yang merasa senang? Coba kalian. Ya, gimana? Karena materinya menarik. Itu dari segi materi. Pak, ada lagi? Ya, silakan. Pembelajaran dan diskusi mengurangi rasa ngantuk. Rasa apa? Mengurangi rasa ngantuk. Kalau diskusi ngantuk nggak? Enggak. Nggak. Kalau ceramah? Ngantuk. Ya, seperti minggu lalu kan bilang ceramah, kemudian kasih tugas ya. Apa yang kalian rasakan? Ngantuk? Bosan? Kalau diskusi gimana? Seru ya? Beneran ya? Pas buat kita semua. Oke, sudah selesai. Baik, anak-anak, kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini ya. Ada pertanyaan lagi? Saya buka satu lagi sesi pertanyaan kalau ada. Tidak ada. Oh iya, materi berikutnya itu kita belajar mengenai sumber daya kelautan. Nah, karena di pantai Kabupaten Malang kan banyak pantai ya. Nah, kita belajar mengenai itu, bagaimana cara mengelolanya dengan baik yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, baik. Kalau sudah, berarti sekarang kita berdoa. Ya, mana kelompoknya tadi? Saya. Itu kita Oh, kamu bahkan berdoa hanya. Baik. Ya, silakan kita bahas berdoa. Ya teman-teman, marilah sebelum menutup pembelajaran hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa gimana? Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Bapak sudah pimpin doa. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran mengenai apa tadi? Kelautan.